Oh iya, kalau menyangkut sinagog dan Museum Holocaust itu saya kira kita semua sudah banyak dengar mengenai adanya itu. Di Indonesia kan hanya ada dua ya, yaitu di Surabaya, tapi katanya sudah tidak ada lagi. Sehingga ini satu-satunya di Indonesia ya, itu sinagog Yahudi itu ya, ada di sini. Tapi kita sebenarnya kalau dikatakan ada sinagog atau ada apapun bangunan keagamaan, itu saya kira kita masih tetap menjunjung tinggi toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi saya kira rakyat di sini tuh dengan penuh kesadaran mau menerima siapa saja, yang penting tidak menyebabkan terjadinya perbenturan ya, karena melakukan hal-hal yang kriminal misalnya. Tapi ini kan tidak ya. Jadi rakyat di sini diamkan saja, bukan diamkan dalam arti apa, tapi kita pakai toleransi aktif ya. Yaitu kalau misalnya rakyat di sini melihat bahwa itu sudah bisa mengganggu, sudah punya tendensi untuk mengganggu ketentraman, keamanan dari warga masyarakat, tentu saja secara aktif kita akan melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah persuasif dan bisa juga represif dengan bantuan dari pihak keamanan. Tapi ini selama ini tidak. Jadi toleransi aktif kami tetap jalan. Tapi ada juga yang toleransi, misalnya yang toleransi pasif ya, apa mau jadi, apa mau berlaku itu bukan urusan saya, itu toleransi pasif. Tapi yang sekarang ini kita lihat di Indonesia yang berlaku itu toleransi destruktif ya. Jadi apa yang tidak sesuai dengan jiwa toleransi mereka, kelompok-kelompok tertentu, itu yang justru mau diangkat terus, mau dipanas-panaskan terus. Nah, kenapa kita tidak melakukan toleransi konstruktif? Yaitu oke, selama Anda tidak melakukan hal-hal yang sifatnya mengganggu kesatuan bangsa, kemudian selama Anda tetap menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, bendera merah putih, dan negara kesatuan, saya kira itu biasa-biasa saja kita melihat itu toleransi destruktif. Bahkan kita bisa ajak ya orang-orang yang seperti itu, misalnya golongan-golongan seperti itu, untuk bersama-sama membangun masyarakat Indonesia yang plural ini. Saya kira seperti itu. Nah, yang saya amati sekarang ini museum yang ada di Tondano ya, lalu namanya Museum Holocaust. Saya kira dari sudut pandang sejarah dan kebudayaan, kebetulan saya diminta beberapa kali membicarakan mengenai museum itu. Saya katakan bahwa museum itu adalah salah satu cara kita merawat ingatan, ya, merawat ingatan. Nah, kalau kita selalu melupakan saja masa lalu, maka kita kelihatan seperti bangsa yang belum betul-betul beradab, ya. Tapi kita ini bangsa beradab, dan manusia itu adalah pada umumnya adalah manusia beradab yang selalu punya masa lalu, dan masa lalu itu bisa menjadi rujukan dalam pola tindak, pola pikir, dan pola didik dari warga masyarakat atau ya kelompok mereka, intern maupun ekstern. Jadi saya kira kalau misalnya ada Museum Holocaust, kenapa kita tidak langsung menemui penginisiatif saya kira. Itu saya kira hal yang baik. Dan rakyat Sulawesi Utara itu menjunjung tinggi yang saya katakan toleransi aktif, toleransi konstruktif ya. Buktinya pemerintah daerah ada hadir di sana dan rakyat tidak masalahkan. Kenapa pemerintah daerah hadir di sana? Apakah itu tidak melawan ini itu? Saya kira itu kalau kita pakai positive thinking, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang atau memikirkan dan bahkan ya bisa merencanakan hal-hal yang tidak etis atau tidak manusiawi ya. Kita kan manusia beradab, jadi seharusnya kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang manusia yang berkeadaban. Pancasila kan ya sudah menjelaskan seperti itu. Ketuhanan yang Maha Esa ini siapa saja bisa. Manusia yang adil dan beradab. Jadi oke, barangkali ada rasa kemanusiaan Anda tersinggung, tapi dari sudut apa? Tapi kalau dalam keadaban, maka kita harus menjunjung tinggi hak asasi juga, dan kita menjunjung tinggi
aspirasi orang lain, itu salah satu. Persatuan Indonesia, kenapa ini? Apakah ada unsur-unsur untuk merusak persatuan? Saya kira tidak ya. Jadi kita kembali ke Pancasila saja. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Saya kira ini tidak masalah. Buktinya pemerintah bisa hadir. Ada organisasi, saya dengar organisasi massa yang juga hadir, itu tidak masalah. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma orang-orang tertentu, tapi seluruh rakyat Indonesia dari segala lapisan, latar belakang, dan agama dan kepercayaan. Jadi dari sudut pandang Pancasila, saya kira tidak ada yang seharusnya merasa terganggu. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal-hal lain, nah itu baru bisa terjadi. Misalnya, apabila kita kaitkan dengan politik dari suatu negara. Memang ada kalanya politik dari negara itu akan bentrok atau menimbulkan konflik, bukan saja konflik dengan negara lain, tapi juga konflik intern antar dari dalam elemen-elemen bangsa. Dan itu saya kira sebagai satu bangsa kita harus selesaikan secara musyawarah mufakat. Kembali lagi ke Pancasila, kembali lagi untuk menjunjung tinggi negara kesatuan. Jangan kita misalnya melakukan hal-hal yang nanti akan mengakibatkan salah satu pihak akan teraniaya dari segi fisik atau dari segi psikologis. Saya kira tidak ada yang teraniaya di sini. Dan itu adalah bagian dari keutuhan kita sebagai satu bangsa. Saya kira ini yang perlu kita pikirkan kembali sebagai satu bangsa yang beradab, seperti itu. Dari pandangan sejarawan dan budayawan saya melihat ini, mari kita pikirkan kembali. Tentu saja ada yang tidak sesuai dengan alam pikiran saya, atau kita tidak punya satu satu pola untuk kepenganutan dalam pola pikir Tapi itu tidak masalah, justru itu memperkaya. Nah, ini memperkaya sehingga apapun sudut pandang atau anggapan kita tentang suatu masalah, satu kasus dalam masyarakat, itu akan menyebabkan terjadinya pada ujung-ujungnya selain konflik, ujung-ujungnya kan konsensus Itu dalam sosiologi, di mana saja asal ada konflik pasti ada cara, ada jalan untuk mencapai konsensus. Kenapa kita tidak cepat menoleh ke dasar negara kita, Pancasila, untuk mencapai konsensus? Saya kira itu akan dengan cepat kita sadari dan kita jadikan itu sebagai alat untuk mengukur indikator untuk mengukur tingkah laku atau pola pikir kita dan pola ucap kita. Saya kira yang seperti itu. Banyak contohnya ketika kita tidak punya alat kontrol, atau kita buang alat kontrol, kita sisihkan, kita marginalkan alat kontrol yang sudah teruji maka akan terjadi konflik dan berkepanjangan yang tidak produktif Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan menyangkut kehadiran dari sebuah sinagoga yang kebetulan saja dari aliran agama Yahudi dan juga Museum Holocaust itu untuk merawat ingatan. Barangkali dengan adanya Museum Holocaust itu lalu ada hal-hal lain yang nanti bisa dibangkitkan. Misalnya ada yang keberatan, mereka melakukan ini itu, kenapa mereka mendirikan Museum Holocaust? Oke, itu barangkali bisa jadikan kita jalan untuk mencapai titik temu. Anda kan mendirikan Museum Holocaust, Anda sudah kami berikan peluang untuk merawat ingatan kalian. Nah, tolong lihat, ada bangsa yang merasa termarginal atau merasa terjajah dan sebagainya. Itu mari kita bicarakan bersama. Dan salah satu yang menjadi pola pikir anutan atau jadi indikator pola pikir kita, seberapa jauh kita merasa teraniaya secara politik apabila ada satu negara yang memberikan peluang kepada negara lain untuk bereksistensi. Saya kira itu yang perlu kita waspadai dan kita jadikan itu pedoman juga, sehingga bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita jadikan itu pedoman, tapi juga dalam pergaulan antar bangsa. Apalagi saya pernah mengutip mengenai hasil konferensi Paris tahun 1951 mengenai sejarah dan budaya. Sejarah adalah suatu sarana untuk mewujudkan saling pengertian antar bangsa, dan termasuk di situ juga adalah museum. Saya kira itu sebagai alat untuk merawat ingatan dan agar supaya bangsa-bangsa lain dapat mengetahui kelampauan kita sebagai satu bangsa. Nah, kalau begitu maka
museum apapun itu kita dapat terima itu sebagai suatu kenyataan historis, kenyataan kultural, sebagai bagian dari manusia beradab. Nah, apalagi museum itu ada banyak macam ya. Saya sering katakan ada restricted museum, museum yang terbatas, ada general museum, museum yang secara umum menyajikan pajangan-pajangan yang nanti hampir-hampir tanpa ada batas. Ini saya kira museum yang ada di Tondano itu salah satu museum yang termasuk restricted museum, dan itu bisa saja museum itu tertutup bagi orang luar. Itu tergantung dari itu kan tidak untuk menimbulkan konflik. Museum itu tidak untuk menimbulkan kebencian, karena kita ingin merawat kelampauan, bukan merawat kebencian. Jadi kehadiran museum harus dimaknai seperti itu. Saya kira sekian saja, saya kira sudah cukup ini.